Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 361. Jack dan Kylie segera tiba di gerbang utama kediaman keluarga George. Dia turun dari mobil dan melihat sekelilingnya. Wajahnya tenggelam. "Selamat datang, Dokter Ajaib. Senang akhirnya bisa melihatmu di sini." Senyum Tuan George muncul dalam sekejap, sambil berjalan untuk menyambut Jack. Dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Jack. Jack menempatkan Kylie di kakinya sebelum menyambut tangan Tuan George. "Tidak perlu memanggilku Dokter Ajaib atau apalah itu. Aku bukan Dokter Ajaib. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang pantas disebut Dokter Ajaib. Orang itu adalah Ethan Hayes." Jack tersenyum kecil saat dia berbicara. "Saya tidak pantas mendapatkan gelar tersebut," tambahnya. "Baiklah kalau begitu. Jack, kemampuan medismu sangat bagus," Tuan George berkomentar setelah berpikir sejenak. "Aku belum pernah bertemu dokter sepertimu." Jack memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah keluarganya. "Sepertinya ibu mertuaku tidak marah sama sekali," pungkas Jack. Wajah Tuan George memerah. Dia malu. "Saya memang ceroboh sebelumnya, dan saya telah meminta maaf kepada mereka." "Ya, dia benar. Itu hanya salah paham. Lagi pula, keterampilan medismu sangat bagus, sehingga kami sebagai keluargamu saja tidak menyadarinya, apalagi Tuan George." Fiona mendekati Jack dan menyela pembicaraan mereka, dengan senyum di wajahnya. "Tuan George sangat baik dan murah hati. Dia bahkan memberi kami 2 mobil mewahnya. Saya belum pernah bertemu seseorang yang baik hati seperti dia." Jack terdiam sekali lagi. Sepertinya, 2 Rolls Royce di sebelah Fiona adalah kompensasi dari keluarga George. Karena itu, tidak mengherankan jika suasana hati ibu mertuanya sangat bagus. Pada waktu ini, Ben dan Sena datang ke kerumunan. Ketika Sena memperhatikan tatapan tajam Jack ke arahnya, dia langsung ingat saat Jack membantai para perampok sepeda motor. Dia sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya, takut bertemu dengan tatapannya. "Sena, ada apa? Merasa tidak enak karena kehadiranku di sini?" Jack tersenyum dingin. Dia sudah menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak pernah mengira pembohong ini akan berani tinggal di sisi Ben. Wanita ini sungguh seseorang yang tak tahu malu. "Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Kita adalah keluarga. Jika kamu memiliki hal lain untuk dikatakan, mari kita bicarakan nanti di rumah." Selain itu, Sena sudah berterus terang kepada Papa dan Mama. Itu hanya salah paham. Ben melangkah maju dan membela Sena, begitu dia menyadari suasana tegang antara Jack dan Sena. "Sebuah kesalahpahaman." Jack mencibir. Apakah dia mengatakan bahwa apa yang dia lihat dengan matanya sendiri hanyalah kesalahpahaman? Ya. Dia mabuk dan mencoba pamer di depan teman minumnya bahwa dia menemukan pacar yang kaya dan... Ben mengangkat bahu dan melirik Tuan George. "Kakak iparku tersayang, kita berada di tempat Tuan George. Ada banyak orang di sini. Tidak baik membicarakan hal ini di sini." "Baik. Aku akan memberimu wajah karena kamu memanggilku kakak ipar hari ini." Jack mengangguk, menunjukkan senyum kecil. "Tapi, aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu di masa depan." Jack tahu betul ketika Ben memanggilnya kakak ipar, Ben berharap Jack tidak akan membicarakan topik itu lebih jauh. Apalagi, Fiona dan Andrew sudah memaafkan Sena. Hal itu akan menjadi terlalu sensitif bagi mereka jika dia terus membidik Sena. Bab 362. Sena menghela nafas lega ketika dia tahu Jack tidak bisa melakukan apapun padanya, bahkan jika dia kesal. Ben dan Fiona memihaknya serta membelanya. Ini membuat Jack tidak punya pilihan selain menyerah bahkan jika dia ingin membunuhnya. Jack sangat kalkulatif. Dia tidak terus-menerus mengungkit kebohongannya saat itu juga. Tampaknya, orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Sena berpikir pada dirinya sendiri, dia harus berhati-hati di depannya di masa depan. Kalau tidak, Jack akan memainkan permainan itu. "Ayo kita berangkat. Ini sudah larut, dan kami sudah membuat reservasi di restoran hotel," Tuan George terkekeh dan mengumumkan. Tepat saat Tuan George berbicara, Sharon keluar dari rumah. "Jack, aku tidak bisa cukup hanya berterima kasih. Pil itu sangat efektif." Sharon bergegas ke arah Jack ketika dia melihatnya. "Ya ampun. Dia..." Selena menutup mulutnya dengan tangan saat dia merasa sulit untuk mempercayai matanya. "Nona Sharon telah kehilangan banyak berat badan. Anda hanya sekitar 80 hingga 85 kg sekarang, kan? Anda terlihat lebih bugar."
Jika Anda kehilangan 15 kilogram lagi besok, Anda akan terlihat lebih baik. Tidak hanya itu, tetapi dilihat dari fitur tubuh Anda akan menjadi wanita yang sangat menakjubkan setelah Anda mampu menurunkan berat badan. Terima kasih atas pujiannya, Kak. Sharon tersipu. Kalau saja aku setengah cantik sepertimu, setelah aku kehilangan berat badan. Kamu akan terlihat cantik, tidak diragukan lagi. Selena berhasil menyunggingkan senyum kikuk, meski sempat bertengkar internal saat Sharon memanggilnya kakak. Sebelumnya, ketika Sharon melamar Jack, dia mengumumkan bahwa, jika dia menikah dengan Jack, dia akan memperlakukan Selena seperti saudara perempuannya yang tersayang. Tentu saja, Selena lebih tua dari Sharon beberapa tahun. Dia tidak yakin apakah dia terlalu sensitif tentang situasi saat ini. Hasilnya cukup bagus. Hari ini baru hari pertama, dan hasilnya paling jelas dan efektif pada hari pertama. Hasilnya akan sedikit kurang efektif besok, lebih lemah pada hari setelah itu, dan seterusnya. Jack memeriksa Sharon sebentar sebelum menambahkan, namun, setelah 3 hari perawatan, kamu seharusnya memiliki tipe tubuh biasa yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis normal. Daging dan lemak ekstra di tubuhmu sebagian besar adalah akumulasi racun. Lemak itu seharusnya tidak berada di tubuhmu. Tetapi aku hanya meninggalkan 1 pil sekarang. Ayahku menginjak pil lainnya. Alis Sharon berkerut dalam sekejap saat dia menatap ayahnya dengan marah. Pucat wajah Tuan George tidak sedap dipandang. Dia malu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa benda hitam kecil yang tidak penting itu akan menjadi pil ajaib? Sebenarnya ini adalah kesalahanku. Benda kecil itu terlihat hitam dan memiliki bau yang tidak sedap. Itu benar-benar terlihat seperti kotoran tikus. Terlebih lagi, bagaimana mungkin aku tahu bahwa kamu, seorang veteran yang baru saja kembali dari militer, tahu tentang diet dan menurunkan berat badan? Tuan George mengeluarkan batuk kering lagi untuk menutupi kecanggungannya. Jack, kamu masih punya pil itu, kan? Karena seluruh perawatan membutuhkan 3 pil, bisakah kamu memberi putriku 1 pil lagi? Jack masih sedikit kesal karena keluarga George menculik ibunya dan yang lainnya. Jika bukan karena mereka tidak membawa Selena dan Kylie pergi, Jack akan meledak dan bermusuhan sejak awal. Sekarang, ketika dia melihat orang lain meminta pil lagi, Jack mencibir, tentu saja saya punya pilnya. Namun, seperti yang telah saya katakan kepada Nona Sharon sebelumnya, obat saya ini harganya sangat mahal, dan saya memberinya 3 pil pertama sebagai hadiah. Jika Anda menginginkan yang lain, saya tidak akan memberikannya secara gratis. Anda harus membelinya. Apa? Orang ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa meminta uang untuk 1 pil kecil, ketika Tuan George kita mengundang mereka ke Hotel Bintang 6, dan bahkan memberi mereka 2 Rolls Royce yang masih baru? Saya setuju. Dia terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin dia tidak memberi wajah kepada Tuan George kita? Beberapa orang dari keluarga George berbisik di antara mereka, mendiskusikan dan mengomentari perilaku Jack. Berdasarkan pengalaman mereka dengan orang lain, Jack seharusnya tersenyum dan menawarkan pil itu kepada Tuan George untuk menyenangkannya, seperti yang lain. Mereka tidak pernah menyangka, bajingan ini akan meminta Tuan George untuk membayar obatnya. Jack, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Fiona dengan cepat menyela ketika dia mendengar diskusi panas di antara keluarga George. Dia takut menyinggung perasaan mereka. Mengapa Jack tidak takut membuat mereka tidak senang? Bagaimanapun, keluarga George adalah keluarga aristokrat kelas 1. Bab 363. Fiona melangkah maju dan memelototi Jack. Ini hanya sebuah pil, Jack. Mengapa kamu masih meminta uang? Tuan George memperlakukan kami dengan baik. Dia juga memberi kami 2 mobil Rolls Royce. Apa lagi yang kamu inginkan? Dia benar. Jack, bukankah kamu terlalu serakah dan bodoh? Tidak bisakah kamu memberikannya kepada Tuan George, karena dia hanya membutuhkan 1? Sena menggeram saat dia mengikuti Fiona. Ini adalah kesempatan dan waktu yang sempurna untuk menyenangkan keluarga George. Apakah dia idiot? Bagaimana dia bisa meminta uang dan tidak mempertimbangkan pihak lain? Jack tidak bergeming sedikit pun pada peringatan mereka, seolah-olah dia tuli seperti tiang listrik. Dia tersenyum acuh tak acuh setelah beberapa saat dan menjawab, kedua Rolls Royce itu adalah kompensasi dari Tuan George karena telah menculik kalian, sedangkan uang yang saya minta untuk pembayaran pil. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Selain itu, obat saya memang sangat mahal. Jika bukan karena Nona Sharon yang baik hati, saya tidak akan menjualnya, bahkan jika Anda berlutut dan memohon kepada saya.
Ini adalah pertama kalinya Tuan George bertemu orang seperti Jack. Rasa malu melanda dirinya dalam sekejap. Meskipun demikian, keluarga George tetap tidak senang. Namun, semua itu tidak akan menjadi masalah selama bisa diselesaikan dengan uang. Seharusnya memang begitu, jawab Tuan George sambil tersenyum kecil. Jack benar. Aku harus membayar obatnya. Berhenti sejenak, dia kemudian bertanya, katakan, berapa harganya? Tidak banyak. 20 juta akan cukup. Harga yang bagus untuk produk mujarab. 20 juta. Kenapa kamu tidak mencuri atau merampok saja? Itu hanya sebuah pil, dan kamu meminta 20 juta. Seorang wanita dari keluarga George berseru dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Ini adalah pemerasan secara terang-terangan di depan mata, bukan bisnis biasa. Jack. Bahkan Selena terlihat sedikit kesal dengan jawaban Jack. 20 juta terlalu mahal untuk sebuah pil. Apakah Jack tidak takut akan menyinggung mereka? Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku tidak berbicara omong kosong. Jack menjelaskan, menunjukkan senyum pahit. Tidak masalah. 20 juta, kalau begitu. Tuan George tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Dia kemudian memanggil pelayannya. Butler, ajukan kartu dan setor 20 juta di dalamnya. Kirimkan ke restoran setelah selesai. Kita akan menuju ke restoran untuk makan malam dulu. Ya, Pak. Kepala pelayan mengangguk dan meninggalkan kompartemen bersama beberapa pengawal. Apa? Tuan George benar-benar membayarnya. Fiona menelan ludahnya susah payah. Dia awalnya berpikir bahwa Tuan George akan marah, tetapi dia tidak menyangka Tuan George akan membayar obatnya 20 juta. Itu 20 juta. Jack mengeluarkan pil hitam dan menyerahkannya kepada Sharon. Nona Sharon, jaga baik-baik. Jangan sampai terinjak-injak lagi kali ini. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan menyimpannya dengan aman. Sharon terkekeh. Tidak lama kemudian, mereka semua tiba di pintu utama Hotel Dinasti Bintang 6. Jack, bukankah itu keluarga George? Haruskah kita pergi dan mengatakan sesuatu yang baik untuk menyenangkan mereka? Di sisi lain, Ken Clark yang baru saja turun dari mobil, berbisik kepada Ivan Taylor yang berada di sebelahnya. Ivan melihat lebih dekat, dan matanya melebar menjadi bola sebesar piring yang hampir jatuh. Apakah aku melihat sesuatu? Orang itu mirip Jack White, dan yang itu mirip Selena Taylor. Hah? Apa? Seluruh keluarganya ada di sini. Dan mengapa mereka bersama keluarga George? Bab 364. Keluarga George, keluarga bangsawan kelas 1 di Eastfield. Bahkan keluarga bangsawan kelas 2 seperti keluarga Clark, tidak akan segan-segan untuk menyenangkan mereka. Tentu saja, orang-orang seperti keluarga Taylor, bahkan lebih ingin berteman dengan mereka. Kesempatan seperti itu tidak akan datang dengan mudah. Namun, di sanalah mereka sekarang. Ken dan Ivan melihat Jack dan keluarganya berjalan bersama keluarga George menuju Hotel Bintang 6. Ini aneh. Dalam keadaan normal, banyak orang sangat ingin mengundang keluarga George makan malam, hanya untuk menyenangkan mereka. Orang-orang ini mungkin tidak akan muncul, bahkan jika Anda dengan tulus mengundang mereka. Mungkinkah hari ini Jack mengundang mereka makan malam? Ken bergumam sambil menatap mereka dari belakang. Tidak mungkin. Ini adalah Hotel Bintang 6, dan sangat mahal untuk makan di sini. Apakah bajingan itu punya uang untuk makan malam di tempat seperti ini? Apalagi, keluarga George akan malu jika makan di meja biasa. Jadi, dia setidaknya harus menyewa kamar pribadi, dan memesan minuman yang mahal untuk menyenangkan mereka, kan? Biayanya setidaknya 1 atau 2 juta dolar, bukan? Kening Ivan berkerut. Tiba-tiba, mata Ken berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku mendengar, Selena Taylor adalah manajer pengadaan di real estate Drake Dynasty yang dimiliki oleh keluarga Drake. Ya. Tapi bagaimana hubungannya dengan makan malam bersama keluarga George? Tanya Ivan. Saya mendengar keluarga George ingin terlibat dalam bisnis bahan bangunan baru-baru ini. Mereka sudah mengakuisisi pabrik bahan bangunan yang akan ditutup dan sedang mempersiapkan untuk mempelopori proyek besar, jelas Ken. Menurutmu, mungkinkah keluarga George ingin berkolaborasi dengan keluarga Drake dalam proyek South Hill Real Estate? Ken berpikir sejenak dan melanjutkan, bagaimanapun, proyek real estate South Hill adalah sepotong daging yang menarik. Proyek ini dapat menghasilkan keuntungan sebesar 7 atau 8 miliar, tanpa keringat. Wajah Ivan berubah ketika dia mendengar kata-kata Ken. Tidak, jangan katakan itu. Kamu salah. Jack, kamu benar.
Itu mungkin. Ivan mengutuk. Selena benar-benar licik. Dia bilang dia akan mempertimbangkan untuk berkolaborasi denganku. Terakhir kali aku bertemu dengannya, membuatku merasa masih ada harapan untuk menandatangani kontrak. Akan tetapi, aku tidak pernah berharap dia menjadi pelacur, dan mengundang keluarga George untuk makan malam, sehingga dia bisa mendapatkan 1 atau 2 keuntungan. Ken menamparkan dahinya sendiri. Sekarang saya ingat. Serunya. Tuan Muda Taylor, keluargamu terlibat langsung dalam bisnis bahan bangunan, kan? Bagaimana Selena tidak memikirkan keluarga Taylor dulu? Dia masih seorang Taylor dan seharusnya dia mengurus keluarganya sendiri dulu, bukan? Fitur wajah Ivan bahkan lebih terdistorsi dari sebelumnya. Huff. Siapa yang tahu bagaimana otak wanita ini bekerja? Dia berperilaku baik dan berbakti di depan kakek Taylor, dan akan selalu mengatakan dia akan membuat keluarga Taylor lebih hebat dari sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, saya melihat itu semua berubah. Ivan berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, saya pikir itu semua karena saya sekarang adalah manajer umum keluarga. Sehingga, apabila dia membantu keluarga kami, pada akhirnya akan sama dengan membantu saya. Dia sebenarnya ingin menjadi pewaris keluarga Taylor. Jadi, jika dia memberikan proyek ini kepada saya, bukankah posisi saya sebagai pewaris keluarga akan semakin kuat? Aku mengerti, Ken mengangguk. Sepertinya Selena tidak sepolos dan sebaik yang kita lihat. Ada yang aneh dengan dia menjadi manajer pengadaan, dengan gaji tinggi di perusahaan keluarga Drake, dan Jack menjadi pengawal mereka dengan gaji yang bahkan lebih tinggi. Benar-benar bajingan. Sambil terperangah, Ivan hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda Clark, Anda membuat saya sadar. Anda membuat saya membuka mata. Hah? Apa maksudmu? Ken bingung. Bab 365. Itulah sebabnya Nona Tanya memperlakukan Selena dan Jack dengan sangat baik. Inilah kebenarannya. Aku tahu itu. Ivan tampak seolah-olah bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Pikirkan seperti ini. Jack adalah seorang pang yang hanya bertugas sebagai pengawal. Meskipun dia terampil, keluarga Drake sangat kaya. Sangat mudah bagi mereka untuk merekrut pengawal yang baik. Mengapa mereka membayarnya 20 juta sebulan? Ivan membiarkan kata-katanya meresap sebelum dia menambahkan, gaji Selena juga cukup tinggi, tapi dia seorang manajer, jadi masih masuk akal baginya untuk mendapat gaji setinggi itu. Hanya gaji Jack yang tidak masuk akal. 20 juta dolar sebulan terlalu banyak. Gaji yang dia dapatkan, hanya masuk akal jika itu milik Selena. Akan terlihat jelas bahwa, mereka melakukan sesuatu di bawah meja, jika mereka membayar Selena 20 juta sebulan, kan? Ken sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah kamu mengatakan, keluarga Drake ingin membayar Selena 20 juta sebulan, tetapi takut menimbulkan kecurigaan? Dan itulah mengapa mereka membayar Jack 20 juta sebagai gantinya. Ken berhipotesis. Bingo. Ivan menepuk pundak Ken dan memulai, sekarang, aku cukup yakin ada sesuatu yang mencurigakan, yang terjadi di antara Selena dan Tuan Tua Drake. Gaji 20 juta hanya masuk akal jika kita mengatakannya seperti itu. Apa yang Nona Tanya katakan tentang Selena dan Jack, bahwa Selena manajer yang cakap dan Jack veteran yang terampil, semuanya omong kosong bagiku. Aku punya firasat, Nona Tanya hanya menggunakan ini sebagai alasan. Dia melanjutkan. Ken tetap tercengang. Jadi itu yang sebenarnya. Sial. Selena adalah orang yang tidak tahu malu, menjual jiwa dan tubuhnya untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkannya. Kupikir keluarga Drake benar-benar menghargai kemampuan mereka. Sekarang setelah Tuan Muda Taylor telah menganalisis situasinya secara menyeluruh, aku akhirnya menyadari bahwa Selena hanyalah seorang pembohong. Kebencian tumbuh di dalam diri Ken seperti tumor saat dia berbicara. Dia tampan, setidaknya lebih tampan daripada Michael Wilson, dan kaya raya. Jika Selena menginginkan uang, dia bisa menikah dengannya. Sebagai gantinya, dia pergi mencari seseorang dari keluarga Drake, mungkin Tuan Tua Drake, secara rahasia. Ketika dia memikirkan hal ini, kejengkelannya tumbuh kembali. Apa yang buruk tentang dia? Apakah dia lebih buruk dari orang tua? Sungguh licik. Jika keluarga Drake membayar Selena 20 juta dolar sebulan, semua orang akan curiga bahwa dia dirawat oleh seorang sugar daddy. Tapi, jika 20 juta ini diberikan kepada Jack, mereka tidak akan pernah fokus pada Selena, apalagi meragukannya. Tentu saja, mereka mungkin bingung mengapa gaji Jack sangat tinggi. Ken mengepalkan tinjunya saat dia gemetar karena marah. Aku juga tidak menyangka, sepupuku ini akan menjadi semanipulatif dan selicik ini.
Sepertinya aku harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Kalau tidak, properti keluarga Taylor suatu hari akan jatuh ke tangannya. Ivan menyunggingkan senyum kecut. Pada saat ini, mobil lain datang ke tempat kejadian. Neil Hugo, tuan muda dari keluarga Hugo, turun dari mobil. Kalian berdua tiba sangat awal. Jauh lebih awal dariku. Dia berbicara. Apa yang kalian berdua bicarakan? Berbicara tentang Betech, Selena. Tinju Ken masih terkepal erat, panas karena marah. Siapa itu? Ayo, mari kita bahas bersama. Neil berbicara dengan penuh minat pada pembicaraan mereka. Selena Taylor. Ivan mencibir. Menurutmu siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak mungkin. Kurasa dia wanita yang cukup baik. Neil mengerutkan kening, tidak bisa mencerna pikiran mereka. Selena terlihat baik dan lembut. Mengapa mereka membandingkannya dengan Betech? Setelah beberapa saat, Ivan dan Ken berbagi semua asumsi dan analisis mereka dengan Neil. Neil juga mengepalkan tinjunya setelah mendengarnya. Huff. Memang benar tidak ada wanita yang baik di dunia ini. Kebanyakan dari mereka adalah penggali emas dan cinta uang sampai mati. Selena Taylor pun tidak berbeda.